merupakan pondasi penopang dan penyokong batang tumbuhan. Dalam hal ini, akar yang berada di dalam tanah berfungsi untuk menahan agar tanaman bisa tumbuh dengan tegak di dalam tanah. Akar akan berkembang semakin panjang dan menjadi lebat sehingga tanaman bisa semakin kuat. Di video kali ini kita akan membahas bagian-bagian akar. Struktur atau bagian dari akar dibedakan menjadi dua bagian, yaitu bagian luar serta bagian dalam. Sedangkan untuk membedakan struktur akar bisa dilakukan secara morfologi serta anatomi. Struktur bagian luar akar atau morfologi akar terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu leher atau pangkal leher merupakan bagian akar yang menghubungkan akar dengan batang tumbuhan. Batang akar ialah bagian akar yang ada di antara leher akar serta ujung akar. Cabang-cabang akar merupakan bagian yang tidak secara langsung bersambungan dengan pangkal batang, akan tetapi tumbuh dari akar utama. Rambut akar adalah rambut-rambut halus bercabang yang tumbuh dari sel kulit luar atau epidermis, yang hanya tumbuh dekat ujung akar dan biasanya relatif pendek dengan fungsi untuk memperluas daerah penyerapan mineral serta air. Ujung akar bagian paling bawah dari akar tumbuhan yang terlindungi tubuh akar atau kalibra, sementara tudung akar ada di bagian ujung yang berguna untuk melindungi akar dari kerusakan mekanis ketika sedang menembus tanah. Struktur bagian dalam akar terdiri dari beberapa bagian, yaitu rambut akar adalah modifikasi sel epidermis akar untuk menyerap air serta garam mineral. Pertumbuhan rambut akar nantinya akan semakin memperluas penyerapan akar sehingga penyerapan lebih efisien. Jaringan epidermis akar adalah lapisan satu sel yang sangat rapat, akan tetapi karena dinding sel epidermis, maka akar bisa mudah ditembus oleh air. Garam serta air yang terlarut akan masuk lewat rambut akar bagian antara epidermis akar atau lewat dinding sel epidermis akar. Korteks ialah bagian dalam akar yang terdiri dari banyak sel yang membentuk beberapa lapisan. Di dalam korteks tersebut ada beberapa jaringan yaitu strenkim, parenkim, dan juga korenkim. Korteks tersusun dari sel yang longgar sehingga menghasilkan ruang di antara sel yang dinamakan dengan rongga antar sel untuk proses pertukaran gas. Endodermis, jaringan antara korteks dan silinder pusat, yang memiliki bentuk seperti pita mengandung zat puberi, gabus, dan zat lignin. Bagian ini dinamakan dengan pita Kaspari yang tidak tembus air serta zat terlarut lain. Air dan juga zat terlarut yang melewati protoplasma akan melekat di pita sari dan jaringan endodermis ini berguna untuk mengatur jalannya larutan yang terserap dari tanah dan masuk ke silinder pusat. Silinder pusat ini adalah bagian paling dalam dari struktur akar, susunannya dari bagian terdalam sehingga yang paling luar adalah stel, xilem, cambium, phloem. Silinder pusat ini berguna untuk alat angkut mineral serta air dari akar dan akan dilanjutkan berkas pengangkut xilem. Di stel ada berkas pengangkut yakni phloem dan juga xilem. Xilem berguna untuk mengangkat mineral serta air dari akar menuju daun, di mana fungsi daun bagi tumbuhan adalah untuk melakukan proses fotosintesis, sementara phloem berguna untuk mengedarkan hasil dari fotosintesis ke semua bagian tumbuhan.